Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di Was-Was. Jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Kehilangan sosok orang yang sangat dicintai memang bukan hal yang mudah untuk dilalui. Vena Melinda pun merasakan betul kepedihan hatinya hingga tak kuasa menangis ditinggal untuk selamanya oleh sang ayah, Robby Ferdinand Tampu-Bolon. Meninggal dunia pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Selasa malam kemarin, ayah tiri Vena itu menghembuskan nafas terakhirnya di usia 58 tahun karena komplikasi penyakit gula dan jantung. Seperti inilah suasana di rumah duka di kediaman keluarga Jalan Pepaya nomor 62 Jagakarsa, Jakarta Selatan, tempat di mana mendiang Robby Tampu-Bolon disemayamkan sebelum dikremasi siang ini di Cilincing sesuai agama Hindu yang dianutnya. Meski bukan ayah kandungnya sendiri, Vena Melinda mengaku sangat kehilangan sang ayah yang sangat dicintainya itu. Selama 18 tahun menemani Vena dengan segala kesabarannya, kepergian Papi Robby, demikian Vena memanggil ayahnya, membuatnya sangat terpukul. Setelah berpisah dari suaminya Ivan Fadila, peran Papi Robby di hati Vena begitu kuat tertancap. Bukan cuma memberi nasihat agar Vena kuat menghadapi masalah keluarganya, tapi urusan kecil sampai ia harus bolak-balik ke pengadilan hampir selalu Vena lakukan bersama ayahnya. Belum lagi kenangan indah yang ditinggalkan Papi Robby, semisal perhatiannya yang tulus pada Vena untuk menyiapkan makanan meski hanya sebuah telur goreng. Papi Robby juga yang mengurus Verel saat kecil. Semua dikenang Vena sebagai hal yang tak bisa ia lupakan. Tuhan sudah memberi yang terbaik buat Papi Robby. Begitu Vena Melinda percaya. Kalau Papa Robby itu kan memang udah sakit dari setahun yang lalu ya. Jadi Papa Robby itu memang dia punya sakit gula sama sakit jantung. Jadi tahun lalu memang beliau udah pernah sempet di rumah sakit, sempet koma juga, tapi alhamdulillah sembuh. Nah kemarin itu Mama sama Papi Robby itu ke Surabaya memang udah bilang sakit gitu. Jadi memang dia karena gulanya tuh kan badannya udah kurus. Tapi Papa Robby itu selalu yang nemenin aku kan terakhir ini. Dari ke pengadilan agama, dari ke kolong jembatan, dan nggak ada. Karena aku sama Papi Robby kan satu apartemen ya, sama Mama, sama adikku, Ai. Aku, Papi Robby, Ai, sama Mama, sama Leti ya, ponakanku tuh selalu kita apa-apa berlima gitu. Jadi kalau aku nggak bisa tidur malam, kalau kangen sama Verel, sama Atala, biasanya Papi Robby yang suka masakin telur kan. Suka ngobrol gitu, aku suka kadang-kadang nangis sendiri gitu. Papi Robby lah yang paling suka, udah nggak usah nangis, anak pasti kembali. Betulnya meninggalnya jam 9 malam. Cuma merasa sakit badannya, saya kira flu. Jam setengah 9, jam 8 dibilang belikan obat untuk mungkin jantungnya udah nggak bagus, jadi ada airnya di paru-paru. Saya lari naik mobil beli obat yang biasa dari resep dokter. Saya kembali lagi cuma 15 menit, udah nggak, matanya udah nggak bisa lihat. Lalu udah mungkin nafasnya sudah yang terakhir 2 kali. Saya pikir stroke. Saya bangunin, papi. Saya bawa ke mobil,
dengan cuman ada pembantu di sini juga. Ada di mobil, saya teriak-teriak, "Papi bangun," sambil saya nyetir sendiri. Sampai rumah sakit, saya bingung rumah sakit mana, UGD yang paling deket. Akhirnya sudah nggak ada, katanya sudah nggak ada. Menganut kepercayaan yang sama dengan sang istri yakni Hindu, jenazah Robi Tampu-Bolon rencananya akan dikremasi hari ini pukul 2 siang di Pura Cilincing, Jakarta Utara. Ritual agama selanjutnya yaitu ngaben, diperkirakan keluarga akan dilakukan 2 minggu ke depan menunggu hari yang tepat sesuai ajaran agama yang mereka anut. Jam 10 pagi nanti jalan dari rumah ke Cilincing, pura yang ada di Cilincing. Jadi mungkin nanti semua keluarga inti, saya, abang saya juga, ini Mbak Vena juga, nanti kita semua barengan menuju ke Pura Cilincing. Itu dapatnya jam 2 siang untuk mulai proses kita sebut pembersihan ya. Belum bisa mengaben karena memang belum di tanggalan Bali, belum punya tanggal yang tepat gitu. Di tanggal 6, 7, 8 itu tidak diperbolehkan ngaben. Jadi besok adalah semacam dibersihkan, tapi itu sudah diterima dari Sang Hyang Widi juga. Nah, nanti sama-sama semua keluarga mendoakan di situ. Buat Vena Melinda, meninggalnya sang ayah adalah babak berikutnya dari bagian terberat kisah hidupnya setelah rumah tangganya dengan Ivan Fadila berantakan. Inilah cobaan lagi yang diterima Vena. Tapi sisi baiknya adalah Vena bisa merasakan indahnya berkumpul kembali bersama dua buah hatinya, Feral dan Ataya, setelah hampir 7 bulan tak bisa melepas rasa rindu. Jelang kepergian kedua anaknya untuk berlibur ke Singapura, Feral dan Ataya memang menemui Vena untuk mengambil paspor mereka. Kesempatan inilah yang akhirnya digunakan Vena untuk kembali merasakan kehangatannya, tidur dan berkumpul bersama. Lantas bagaimana masalah Vena dengan Ivan? Benarkah Vena sangat mengharapkan kalau mereka berempat bisa berlibur bersama? Mungkinkah pintu maaf terbuka menjelang bulan puasa ini antara Vena dan Ivan Fadila? Tapi tadi malam mereka nginep di apartemen saya, ya tidur kita bertiga gitu. Jadi ini jawaban dari doa saya selama 6 bulan terakhir ini, akhirnya bisa tidur bareng Feral Atala. Tadi pagi saya bangun rasanya kayak mimpi, saya tidurnya meskipun cuma 3 jam ya, karena tidurnya kan jam 3 lebih gitu, bangun saya juga jam 7. Tapi luar biasa lah tidur bertiga setelah sekian lama, hampir 7 bulan nggak tidur bareng gitu. Waduh, seneng banget rasa. Oh, kalau dari saya pribadi, saya bilang sama anak-anak, kalau memang papahnya mau berbarengan pergi, saya seneng banget gitu. Karena dari awal kan saya selalu bilang sama anak-anak, mama itu tidak ingin cerai kan sebenarnya, tapi kan ditalak gitu. Jadi pilihannya kan nggak ada nih gitu. Jadi ya kalaupun sampai sekarang terjadi dalam stage ini, sebenarnya saya dari hati saya yang paling dalam, apalagi ini mau bulan Ramadan, saya sudah merasa di titik 0 gitu loh. Ya sudahlah, emang sudah garis tangannya berpisah, tapi kalau bisa anak-anak tuh jangan kelamaan menjadi korban kan gitu. Pemirsa, menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, kemarin Syahrini terlihat tengah mengunjungi makam ayah tercinta, meskipun hujan turun sejak pagi hari, rupanya tak menjadi penghalang baginya. 3 tahun sudah almarhum pergi meninggalkan Syahrini, rupanya memendam rasa rindu baginya, terlebih di bulan Ramadan ini sang ibu akan berhijrah ke Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Lantas seperti apa ya curahan hati Syahrini yang tengah memendam rasa rindu akan adanya sosok ayah? Berikut liputannya.